Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang isu kekerasan dalam pendidikan, yaitu tawuran. Eee, Pertama-tama saya akan memperkenalkan, anggota dari kelompok 8. Yang pertama yaitu Nur Esa Kurniawan, yang kedua, Intan Anandatiani, yang ketiga Nina Anggraini Wijaya, keempat Andrean Septianto Wibowo, dan kelima Nabila Ailsa Widiawati. Langsung saja kita mulai presentasinya. Dipersilakan kepada Saudara Nur Esa Kurniawan. Kekerasan dalam dunia pendidikan. Masalah sosial menjadi pekerjaan serius yang tengah dihadapi bangsa ini, mulai dari masalah kemiskinan, kejahatan, kesenjangan sosial, hingga kasus kekerasan masih kerap dijumpai di Indonesia. Tindakan kekerasan merupakan salah satu masalah sosial yang ada pada masyarakat modern. Secara umum, kekerasan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik maupun mental. Fenomena kekerasan dalam dunia pendidikan juga sering mendapat sorotan. Isu kekerasan dalam pendidikan tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga di luar lingkungan sekolah. Contohnya adalah aksi tawuran antar pelajar di Indonesia. Selanjutnya oleh Andrean. Definisi tawuran. Tawuran adalah suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Tetapi istilah tawuran di Indonesia seringkali dikaitkan dengan tindakan perkelahian antar pelajar. Latar belakang terjadinya tawuran dimulai semenjak adanya geng-geng sekelompok anak muda dan pemicu terjadinya tawuran biasanya karena permusuhan antar sekolah. Permasalahannya bisa berupa dendam, saling ejek lewat sosial media, bahkan sampai permasalahan wanita. Biasanya sebagian orang berpikir bahwa akar permasalahan terjadinya tawuran karena faktor ekonomi, broken home, kurangnya pendidikan agama dan moral. Padahal permasalahannya tidak sederhana itu, tetapi lebih kompleks meliputi faktor sosiologis, budaya, psikologis, dan kebijakan pendidikan dalam kurikulum. Banyak dari mereka yang berasal dari keluarga yang berkecukupan, memiliki keluarga yang harmonis, dan pendidikan agama yang baik tetapi terlibat aksi tawuran. Selanjutnya oleh Intan. 4 faktor psikologis penyebab pelajar terlibat aksi tawuran. Pertama, faktor internal. Remaja yang terlibat perkelahian biasanya kurang mampu melakukan adaptasi pada situasi lingkungan yang kompleks. Kompleks di sini berarti adanya keanekaragaman pandangan, budaya, tingkat ekonomi, dan semua rangsang dari lingkungan yang makin lama makin beragam. Kedua, faktor keluarga. Rumah tangga yang dipenuhi kekerasan atau entah antar orang tua atau pada anaknya jelas berdampak pada anak. Tiga, faktor sekolah. Sekolah pertama-tama bukan dipandang sebagai lembaga yang harus mendidik siswanya menjadi sesuatu. Lingkungan sekolah yang tidak merangsang siswanya untuk belajar. Misalnya, suasana kelas yang monoton, peraturan yang tidak relevan dengan pengajaran, tidak adanya fasilitas praktikum, dan sebagainya. Akan menyebabkan siswa lebih senang melakukan kegiatan di luar sekolah bersama teman-temannya. Yang terakhir, faktor lingkungan. Lingkungan di antara rumah dan sekolah yang sehari-hari remaja alami juga membawa dampak terhadap munculnya perkelahian, seperti anggota lingkungan yang berperilaku buruk, atau narkoba, premanisme, atau lingkungan kota yang penuh dengan kekerasan. Selanjutnya oleh Nabila. Baik, dampak negatif tawuran bagi pelajar lingkungan dan pendidikan Indonesia. Pertama, luka berat, cedera, bahkan kematian. Kedua, rusaknya mental para pelajar. Ketiga, dampak psikologis dengan timbulnya stres, frustasi, dan bahkan traumatik dalam diri individu. Keempat, merusak citra diri pelajar yang terlibat tawuran. Kelima, mengganggu proses belajar karena menurunnya prestasi. Ketujuh, hilangnya sikap toleransi, tegang rasa, saling menghormati dan menghargai antar pelajar. Kedelapan, menurunnya moralitas para pelajar. Kesembilan, kerusakan fasilitas umum, kendaraan, dan banyaknya vandalisme. Selanjutnya, trauma masyarakat sekitar, menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia, dan terakhir, merusak nama baik sekolah sebagai lembaga pendidikan. Baik, terakhir, solusi mencegah terjadinya tawuran antar pelajar. Yang pertama, dengan menambah kegiatan agama di sekolah, seperti mengaji, ceramah, sholat duha dan jumat berjamaah, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu menambah kegiatan siswa seperti menganjurkan kewajiban mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, yaitu patroli polisi dan Satpol PP yang harus diintensifkan saat jam pulang sekolah. Yang keempat,
masyarakat harus ikut berperan aktif jika ada tanda-tanda akan terjadi tawuran atau sudah terjadi tawuran dengan menelpon polisi. Yang keempat, yaitu orang tua harus mengawasi kegiatan anaknya. Apabila si anak belum pulang ke rumah seperti biasanya, sebaiknya orang tua proaktif menanyakan ke anak melalui telepon seluler atau menghubungi sekolah, atau bisa juga menghubungi teman-temannya. Yang terakhir yaitu pihak sekolah harus memberikan sanksi tegas jika ada pelajar yang melakukan tawuran. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.